dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kewajiban adalah ma'amara bih syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqan. Apa saja yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkan perintah tersebut dengan sengaja secara mutlak. Maka di sini sekali lagi terlihat pentingnya perkara istiqamah. Oleh karenanya tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sangat penting karena dia kewajiban dari Allah, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang menunjukkan akan hal ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya adalah seorang sahabat Nabi bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ba'daka abadan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan untuk, artinya berikan aku wasiat di dalam agama Islam, sesuatu wasiat yang aku tidak akan pernah tanya tentangnya setelah engkau akan hal tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Lihat di situ ada perintah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamahlah adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perintah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dia adalah kewajiban. Dan kewajiban perintah yang keras dari Allah diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, urgensi istiqamah. Yang kedua, istiqamah penting dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa? Karena yang menjadi ukuran dalam hidup seorang muslim adalah akhir hidupnya. Dan akhir hidup yang baik akan bisa didapat ketika istiqamah. Yang menjadi ukuran kesuksesan bagi seorang muslim adalah akhir hidupnya. Ya, akhir hidupnya. Dan akhir hidup yang baik akan didapat dengan istiqamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Innamal a'malu bil khawatim." Yang artinya sesungguhnya amalan ukurannya adalah akhirnya. Jadi kalau seandainya ada orang mulai hijrah, taubat. Hijrah itu Pak artinya taubat. Mulai ke masjid, mulai mikirkan kalau saya mati bagaimana, apakah selamat setelah mati atau tidak. Mulai istiqamah, mulai meniti jalan ketaatan, mulai duduk di kajian, di majelis ilmu, mulai sholat, mulai puasa Ramadan, itu hijrah.
Ya, itu hijrah semua. Ya, mulai seseorang duduk di majelis ilmu, menjauhi majelis-majelis hal yang tidak bermanfaat, benar-benar majelis ilmu. Lampunya dimatikan yang tidak terlalu penting. Baik. Kalau ikut pengajian yang benar, bukan pengajian soldut, selawat dangdut, nah itu hijrah. Pengajian yang di dalamnya dibacakan ayat Quran, hadis Rasul, kalau keluar pengajian dapat ilmu untuk diamalkan. Kalau keluar dari pengajian dapat petunjuk untuk dijalankan. Itu namanya hijrah. Nah, istiqamah setelah hijrah pentingnya adalah karena yang menjadi ukuran hidup seseorang akhirnya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung akhir hidupnya. Tergantung akhir hidupnya. Contoh misalkan ada sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menganggap seseorang adalah seorang yang ahli jihad, mengangkat senjata, pemberani melawan musuh, paling pemberani. Orang-orang menganggap dirinya adalah orang yang paling banyak pahalanya karena paling pemberani. Ternyata ketika berperang atau sebelum berperang, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlin nar. Orang ini penghuni neraka. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu heran, takjub, yang kami kenal orang ini ahli jihad, pemberani, tanpa takut melawan musuh, tapi kenapa dicap sebagai penghuni neraka? Maka kemudian berperanglah. Lalu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengikuti orang yang sudah dicap oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka, padahal di pandangan manusia adalah sebagai seorang yang ahli jihad. Kemudian diikuti seperti kebiasaannya, dia sangat pemberani melawan musuh. Cuma suatu saat dia tersabet pedang, lalu dia tidak sanggup menahan luka tersebut, lalu dia arahkan ujung pedangnya ke dadanya. Kemudian dia tancapkan dirinya ke pedang tersebut dan mati dia. Lalu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau bersyahadat, asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa itu? Kenapa engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Engkau mengatakan si fulan sebagai penghuni neraka, padahal kami mengira dia adalah
penghuni surga. Karena saking pemberaninya, ternyata benar ketika dia berperang luka kemudian dia bunuh diri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang menjadi ukuran adalah akhir hidupnya. Ketika seorang istiqamah di dalam kebaikan, maka niscaya dia akan diakhiri hidupnya dengan kebaikan. Para ulama mengatakan, man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang di masa mudanya di atas suatu kebaikan, di akhir hidupnya, di masa tuanya, maka dia akan di atas kebaikan itu pula. Di sini letaknya pentingnya istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas setelah berhijrah. Pentingnya membicarakan istiqamah, karena yang menjadi ukuran akhir hidupnya. Kemudian yang ketiga, urgensinya istiqamah setelah berhijrah adalah seorang muslim pantang untuk balik kanan setelah berhijrah. Seorang muslim pantang untuk balik kanan setelah berhijrah. Orang muslim senantiasa terus di atas jalan Allah setelah dia berhijrah. Pantang untuk balik kanan setelah berhijrah. Jangankan berhijrah, berjihad di jalan Allah. Kalau seandainya dia balik kanan, meninggalkan musuh, meninggalkan kawan-kawan yang sedang berjihad, maka ini adalah dosa besar. At-tawalli yawmaz zahf. Berpaling, kabur dari medan pertempuran ketika saat bertempur itu adalah dosa, salah satu dosa-dosa besar. Begitulah seorang muslim pantang untuk balik kanan, putar haluan, U-turn setelah dia berhijrah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau berkasih sayang kepada orang-orang Quraisy. Bahkan beliau mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergi kalian aku bebaskan. Orang-orang yang dulunya mengintimidasi Rasulullah SAW, mengusir Rasulullah SAW dari kota Mekah. Tapi setelah ditaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, beliau katakan, kalian bebas, silahkan pergi. Aku tidak akan menghukum kalian. Dari itulah rahmat Rasulullah SAW kepada manusia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya ini, dia aman. Dan seterusnya. Orang-orang kaum Ansar yang ikut menaklukkan kota Mekah mulai iri, mulai mengatakan bahwa ar-rajul, orang ini sepertinya ingin kembali ke kampung halamannya, meninggalkan kita di kota Madinah. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasul SAW memanggil kaum Ansar, sini kalian, ya ahli Ansar, wahai kaum Ansar, sini kalian. Aku berhijrah karena Allah, maka mamati wa mahyaya, hidupku dan matiku bersama kalian, wahai kaum Ansar. Tidak pantas seseorang yang sudah berhijrah untuk kembali ke tempat asal dia sudah berhijrah. Pantang seorang muslim ketika sudah bertobat
untuk meninggalkan maksiat, bertobat meniti jalan istiqamah, pantang untuk kembali kepada maksiat. Pantang untuk kembali kepada maksiat, pantang untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, urgensinya istiqamah adalah orang yang istiqamah maka dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah meskipun sedikit. Qalilun daim khairun min katsirin munqati. Sedikit tapi terus menerus istiqamah lebih baik daripada banyak kemudian terputus. Sedikit tapi terus menerus istiqamah lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan senantiasa secara terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini urgensi istiqamah yang keempat yang terpenting, yaitu amalan paling dicintai oleh Allah yang istiqamah meskipun sedikit daripada banyak kemudian terputus. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah." Adalah amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah beramal, amalnya dimah. Dimah itu artinya terus menerus. Bagus anak perempuan dinamai dengan nama anak dimah. Dalam bahasa Arab artinya istiqamah, terus menerus di dalam ketaatan. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sudah ada? Silakan ada. Oke. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, urgensinya istiqamah, dan ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Siapa yang istiqamah di dunia, atau bahasanya begini, ala qadri istiqamatil 'abdi fid dunya istiqamatuhu 'ala sirat. Sebesar istiqamahnya seorang hamba di dunia, sebesar itu pula istiqamahnya kelak di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekuat seorang hamba istiqamah di dunia, sekuat itu pula nanti dia di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa waliduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajji alladziina ittaqaw wa nad'u adh-dhalimina fiha jithiya." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71-72. Perhatikan baik-baik. Yang belum pernah memikirkan akan hal ini, pikirkan sekarang bahwa dalam tidur mudah-mudahan berubah setelah memikirkan ini kehidupan kita. Rasul Allah berfirman wa in minkum. In adalah kalimat syartiyah, kalimat syarat. Minkum adalah jawaban dari syarat tersebut. Tidak ada satupun dari kalian manusia, baik itu Rasul ataupun di bawahnya, illa wariduha, kecuali akan mendatangi neraka. Apa maksudnya? Nanti di hari kiamat
neraka jahanam akan dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka tersebut mempunyai tali kekang. Satu tali kekang neraka jahanam ditarik oleh 70.000 malak yajuruna. 70.000 malaikat menarik satu tali kekang neraka jahanam. Dan dia mempunyai 70 tali kekang. Dan di atas neraka jahanam ada sirat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dari sirat tersebut dijelaskan dengan detail di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama dalam hadis riwayat Muslim, dahdun mazillah. Sirat itu licin, dahud. Mazillah, menggelincirkan. 2, 3 dan 4 dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ab. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. 4. Yang kelima dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa sirat itu adalah gelap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was-samawat?" Di mana manusia saat bumi sudah diganti dengan bumi yang lain, kemudian langit diganti dengan langit yang lain? Rasulullah SAW bersabda, hum fi dhulmatin dunal jism. Mereka dalam sebuah kegelapan di dalam kegelapan di atas sirat. Jadi sirat itu gelap. Itu 5. Yang ke-6 sifatnya sirat, wa fi hafataihi kalalik wa
yudhi'u marratan wa yatfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadama. Kapan dia jalan, kapan dia nyala itu jempol kakinya, cahayanya sejempol kaki tadi, dia melangkah satu langkah. Kapan mati dia diam. Ada hal licin menggelincirkan lebih tipis dan rambut lebih tajam daripada pedang, gelap, samping-sampingnya besi bengkok yang mengait. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka di situ letak pentingnya istiqamah. Yaitu sebesar istiqamah seseorang di dunia, sebesar istiqamah seseorang nanti kelak di akhirat saat berjalan di atas sirat. Kita adzan, habis itu saya tadi diberitahu oleh panitia lanjut sampai jam 7.30. Habis itu beberapa pertanyaan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.